Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal fikih ya. Soal fikih. Ini soal tahun lalu. Soalnya menyesuaikan karena masih dalam pandemi. Jadi eh, bobot soalnya dikurangi ya karena pandemi ya kita tidak bisa datang ke sekolah. Nah, langsung saja ini fikih babnya zakat dan haji ya. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti bersih. Kemudian istilah mal menurut bahasa berarti nah ini ya. Mal itu segala sesuatu yang ini. Nah, segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia itu mal. Lanjut, perintah untuk mengambil sebagian harta dari orang kaya sebagai zakat untuk membersihkan harta mereka terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Ada tiga. Perhatikan pernyataan berikut. Islam balik berakal, memiliki harta sendiri dan mencapai nisab dan haul, tidak memiliki tanggungan. Dari pernyataan di atas yang termasuk syarat orang yang wajib berzakat ditunjukkan oleh nomor satu, 2, 3, dan 4 ya. Dia Islam, balik, berakal, memiliki harta sendiri dan mencapai nisab dan haulnya. Nah, ini ada di nomor pertama ya, ini A, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, perhatikan pernyataan di bawah ini lagi, telah mencapai batas minimal harta yang wajib dizakati. Ini berarti nisab ya, telah memiliki selama setahun, ini haul. Telah melebihi jumlah kebutuhan, bukan barang atau harta yang disengketakan. Dari pernyataan di atas yang merupakan pengertian haul ditunjukkan oleh nomor 2 ya ini. Ya, nomor 2. Unta nisabnya 5 ekor, sapi 35 ekor, kambing 30 ekor, domba 40 ekor. Dari tabel di atas pasangan yang tepat berkaitan dengan hewan ternak dan nisabnya ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 4 ya. Kalau kambing itu harusnya dia juga 40 ekor, tapi kambing di sini 30. Jadi 1, 2, dan 4. Ah, ini D ya. Kemudian perhatikan tabel di bawah ini, orang yang berhak menerima zakat namanya mustahik. Orang yang wajib mengeluarkan zakat itu amil zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat amil zakat. Orang yang mengurus zakat muzaki. Dari tabel di atas pasangan istilah dan arti yang tepat adalah orang yang berhak menerima zakat adalah mustahik ya. Ini jawabannya. Oke. Jawabannya tadi satu dengan A ya. Jodohnya dengan A. Lanjut perhatikan ilustrasi di bawah ini. Pak Tono memiliki sawah yang ia tanami padi. Setiap 2 minggu sekali dia mengairi sawahnya dari sumur dalam yang ada di dekat sawahnya. Pada saat panen sawahnya menghasilkan 1,4 ton beras, berarti sama dengan 1.400 kg ya. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah, ini Pak Tono dia punya sawah, sawahnya diairi dengan sumur ya, berarti membutuhkan biaya sendiri. Kalau dengan sumur otomatis zakatnya hanya 5%. Kalau tak ada hujan, airnya dari air hujan, dia zakatnya lebih gede ya, 10%. Jadi 1.400 kilogram, 5%-nya berarti sekitar ya 70 kilogram. Dan nisabnya, jadi pertanian itu nggak ada haulnya ya, adanya nisab. Nisabnya sawah ini, pertanian ini kalau nggak salah 653 kilogram nisabnya. Nah ini 1,4 ton ini sudah 1,4 ton ini lebih dari nisab. Jadi jawabannya 70 kilogram. 5% dari 1,4 ton. Kenapa 5%? Karena diairi dengan sumurnya sendiri. Orang yang berhak menerima zakat
sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 60 berjumlah 8. Jadi orang yang menerima zakat itu ada 8. Orang yang imannya masih lemah namanya Ibnu Sabil. Orang yang berjuang di jalan Allah namanya fisabilillah. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan Islam, amil. Orang yang sedang dalam perjalanan, mu'alaf. Wah, ini menjodohkan juga nih. Jawabannya kayaknya dua ya. Dua dan B. Kita cek. Ya, betul. Zakat berupa makanan pokok dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, dikeluarkan hanya untuk orang yang sudah dewasa, dikeluarkan untuk setiap jiwa. Keterangan yang tepat untuk zakat fitrah ditunjukkan oleh keterangan yang tepat untuk zakat fitrah ditunjukkan oleh, nah ini jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Zakat berupa makanan pokok dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, dan yang keempat dikeluarkan untuk setiap jiwa. Jadi bahkan bayi pun bayar, yang bayarin adalah kepala keluarga itu ayah. Ya. Kemudian, nah ini ada ilustrasi lagi. Pak Zanwar seorang pedagang pakaian di pasar. Menjelang hari raya Idul Fitri tiba, kios pakaiannya ramai didatangi pembeli untuk membeli baju baru. Karena kesibukannya melayani pembeli, dia menunda membayar zakat fitrah. Wow. Dia baru membayar zakat fitrah setelah pulang sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu ia berikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar lingkungannya. Dari ilustrasi di atas, yang dilakukan Pak Zanur adalah uh, zakatnya tidak sah karena sudah melewati batas waktu ya ini ya. Harusnya zakat fitrah itu sebelum sholat id ya. Kalau sudah sholat id itu bukan lagi zakat fitrah, itu sudah sedekah. Nah, tidak sah karena sudah melewati batas waktu. Jadi sebelum selesai sholat Idul Fitri segera diserahkan uh, apa zakatnya. Dari Quran surah Al-Baqarah dapat kita ambil pelajaran bahwa orang yang berinfak ikhlas karena Allah, maka pahalanya akan lipat gandakan menjadi 700. Nah, maka rajin-rajinlah bersedekah ya. Kalau duit nggak ada, sedekah itu maknanya luas. Bisa dengan membantu orang, bisa dengan senyuman, itu juga sedekah. Berbuat baik juga sedekah. Mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu namanya wakaf. Kayaknya enggak deh. Benar sedekah. Sedekah itu artinya benar. Membagi infak, mengambil hibah. Nah, ini yang cocok pasangannya 2 dengan B. Sedekah artinya benar. Perhatikan tabel di bawah ini. Pak Januar meminjamkan sebuah mobil kepada pengurus masjid. Pak Danu memberi uang kepada pengurus yang datang ke rumahnya. Pak Joni menyerahkan uang untuk pembangunan masjid. Pak Dani menyerahkan sebidang tanah untuk pembangunan musola. Dari tabel di atas yang merupakan contoh wakaf ditunjukkan nomor. Nomor 4 ya, Pak Dani menyerahkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid musola. Nomor 4. Ya, ini wakaf ini. Oke, kita lanjut. Dari pernyataan di atas yang merupakan rukun sedekah ditunjukkan nomor 134 ya, nggak perlu saksi karena sedekah ini sebaiknya kita sedekah itu sembunyi-sembunyi ya, sebaiknya. Kalaupun mau terang-terangan dengan niat syiar ya boleh. 1, 3, dan 4. Nah ini dia. Dari pernyataan di atas, amal yang pahalanya tidak akan putus meskipun orang yang beramal sudah meninggal ditunjukkan oleh nomor. Ilmu yang bermanfaat betul, orang yang memiliki kedudukan yang terpandang di masyarakat ini enggak ya. Jadi 1, sedekah jariah. 2, 3, yang 4 ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi 1, 3, dan 4 ini amalnya akan mengalir terus meskipun sudah meninggal. 1, 3, dan 4. Iya. Pak Ahmad akan menyerahkan sebidang tanah yang ia miliki untuk digunakan pembangunan gedung TPQ di desanya.
Kemudian ia mendatangi pengurus ranting Muhammadiyah setempat untuk menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Dari ilustrasi di atas, pernyataan berikut yang benar adalah pengurus ranting Muhammadiyah sebagai muwakif, enggak ya. Pak Ahmad adalah nazir muwakif, wakif juga enggak. Pengurus ranting Muhammadiyah sebagai mauquf, yang benar adalah Pak Ahmad sebagai muwakif ini ya. Ya, Pak Ahmad sebagai pemberi wakafnya. Setelah Amin naik kelas 9 dengan prestasi yang membanggakan kedua orang tuanya, kemudian ayahnya membelikan sepeda. Wow, sepeda baru untuk Amin. Pemberian tersebut dinamakan infak? Enggak. Sedekah? Enggak. Hadiah. Ya, kayaknya jawabannya hadiah ya, bukan zakat, apalagi karena hadiah itu artinya kita memberi seseorang hadiah untuk prestasinya atau untuk menghormatinya, untuk mengangkat derajatnya. Jadi kayak misalnya ikut lomba, itu namanya hadiah. Nah, ini karena Amin dapat prestasi yang membanggakan, kemudian orang tuanya senang dikasih hadiah. Hadiah ya. Pengertian ibadah haji secara istilah yang paling tepat adalah sengaja berkunjung ke Baitullah dengan niat melaksanakan manasik haji dalam waktu tertentu. Ya, secara istilah ya, ini secara istilah bukan secara bahasa. Jawabannya ini C. Dari pernyataan di atas, syarat wajib haji ditunjukkan oleh nomor. Jadi, kalau orang mau berhaji itu ada syaratnya juga. Satu, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, betul, merdeka, iya, mampu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang 6 ini enggak termasuk ini. Jadi kita cari 1, 2, 3, 4, 5. C ya. Ya, mampu di sini kan maknanya ada dua. Mampu secara fisik dan materi. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Kegiatan ini menjadi awal dari pelaksanaan ibadah haji. Memakai pakaian tidak berjahit dan tidak mengenakan penutup kepala bagi laki-laki dan tidak memakai penutup wajah bagi perempuan. Rukun haji yang dimaksud adalah ihram. Jadi ihram tidak memakai kain yang berjahit ya. Jawabannya ihram. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, berdiam diri di padang Arafah dan memperbanyak doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Rukun haji yang dimaksud adalah wukuf. Ya, wukuf tanggal 9 Zulhijjah itu jamaah haji wukuf di padang Arafah. Nah, kalau di sana wukuf, kita di Indonesia biasanya melaksanakan salah satu sunnah yaitu puasa Arafah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah Hajar Aswad. Dalam rangkaian ibadah haji disebut tawaf. Ya, namanya tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Rukun haji yang merupakan puncak dari ibadah haji adalah wukuf. Ya, jadi rukun haji yang merupakan puncak dari ibadah haji adalah wukuf ya. Bahkan orang sakit jika memungkinkan dibawa ke padang Arafah dengan ambulan. Waktu dimulainya pelaksanaan ibadah wukuf adalah tanggal 9 Zulhijjah zuhur ya. Sebenarnya jamaah haji sudah sampai di sana pada tanggal 9 pagi. Tanggal 9 Zulhijjah paginya. Hanya intinya wukuf di Arafah itu siang ya, zuhur. Jadi jawabannya adalah ba'da zuhur ini ya. Jawabannya B. Waktu berakhirnya pelaksanaan wukuf di Arafah adalah ya setelah matahari terbenam tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ini jadi kalau Zulhijjah kan pergantiannya maghrib. Setelah matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi maghrib itu sudah terakhir wukuf di padang Arafah, masuk ke 10 Zulhijjah. Ya, masuk ke 10 Zulhijjah, jamaah haji persiapan berangkat ke Musdalifah, mabit di Musdalifah. Ya, setelah matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian kalimat yang diucapkan ketika bertemu Hajar Aswad dalam pelaksanaan tawaf adalah takbir.
Ketika kita mengelilingi Ka'bah dan kita sudah sejajar dengan apa ini Hajar Aswad, maka kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar takbir ya, seperti itu. Meletakkan tangan pada Hajar Aswad dan menempelkan mulut pada tangannya, menciumnya, kegiatan ini disebut istilam. Nah, istilam ini kita karena mengikuti Nabi, bukan kita menuhankan Hajar Aswad ya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan Hajar Aswad itu tidak bisa memberikan aku bahaya, tidak bisa mendatangkan keuntungan bagiku. Aku menciumnya dan memegangnya karena semata-mata mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi istilam ya. Doa yang dibaca saat berada di antara rukun Yamani di Hajar Aswad adalah, jadi Ka'bah kan ada sisi-sisinya. Nah, sisi sebelum sampai ke Hajar Aswad itu namanya rukun Yamani. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini ya. Yang B. Selesai melaksanakan tawaf jamaah haji, melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Surat yang disunahkan dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya. Lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dalam rangkaian ibadah haji disebut sa'i. Ya, namanya sa'i. Jadi kalau sudah sampai di Bukit Safa ataupun di Bukit Marwah, badan kita itu menghadap ke Ka'bah karena memang posisi tempat melakukan sa'i itu di samping Ka'bah, itu nggak jauh dari Ka'bah lah. Dari pernyataan di atas yang termasuk syarat-syarat sa'i, niat berurutan antara tawaf dan sa'i dilakukan berturut-turut antara setiap putaran, menyempurnakan hingga 7 kali putaran. Ya, 1, 2, 3 dan 4 ya. Berhenti sejenak di antara Safa dan Marwah. Yang benar adalah 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3. Iya. Kemudian mencukur ya, mencukur atau menggunting rambut kepala paling sedikit 3 helai dalam rangkaian ibadah haji disebut tahallul. Jadi tahallul ini sebenarnya maknanya sudah halal, sudah boleh ya. Hal-hal yang dilarang ketika ihram sudah boleh. Ya, artinya tahallul seperti itu. Ada tahallul awal, ada tahallul tsani ya kalau haji. Kalau tahallul awal itu sudah boleh yang hal-hal yang dilarang ketika berihram kecuali bergaul dengan istri. Itu belum boleh. Nanti kecuali setelah tahallul kedua itu baru boleh. Ya, tahallul kedua itu setelah tawaf ifadah sama sa'i. Kemudian ini, serangkaian kegiatan yang harus dilakukan selama mengerjakan haji, dan apabila ditinggalkan maka ibadah hajinya tetap sah tapi wajib diganti dengan denda. Hal tersebut karena meninggalkan wajib haji ya. Kalau wajib haji itu boleh ditinggalkan tapi harus bayar denda. Kalau rukun, ada rukun jangan macam-macam. Kalau ditinggalkan, ulangi tahun depan. Ini wajib haji ya. Ihram dimulai dari miqat. Miqat zamani dimulai pada tanggal 1 Syawal. Jadi miqat itu ada 2 ya. Miqat makani sama miqat zamani. Miqat makani itu batas tempat kita harus memulai memakai kain ihram. Kalau zamani itu batas melakukan rangkaian ibadah haji. Jadi dari 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah ya. Sekitar 2 bulan 10 hari di 1 Syawal. Ihram dimulai dari miqat. Miqat makani bagi jamaah haji Indonesia gelombang pertama ini biasanya mereka ke Madinah dulu. Meskipun mereka pesawatnya mendarat di Jeddah. Jeddah itu kan, kota Jeddah kan sudah dekat dengan Mekah. Tapi mereka ke Madinah dulu gelombang pertama. Jadi dari Madinah ke Mekah mereka mengambil miqatnya di daerah namanya Zulhulaifah atau Bir Ali. Ini gelombang pertama ngambil miqatnya di Masjid Bir Ali atau Zulhulaifah. Kalau gelombang kedua itu di ketika pesawat melewati daerah namanya Yalamlam, tapi boleh juga karena di atas pesawat nggak bisa,
boleh juga di bandara King Abdul Aziz Jeddah. Itu gelombang kedua. Kalau gelombang pertama dia karena ke Madinah dulu, maka ambil mikotnya di Zulhulaifah atau Masjid Bir Ali. Jamaah haji yang tidak melakukan mabit di Musdalifah tanpa uzur, ini mabit di Musdalifah setelah dari Arafah wukuf ya. Setelah dari Arafah, wukuf di Arafah, berangkat ke Musdalifah. Harusnya mabit. Kalau tidak bisa mabit karena ada uzur, itu tidak dikenai denda. Tapi kalau tanpa uzur, maka bagi jamaah haji tersebut kewajiban membayar dam atau denda. Waktu yang disunahkan untuk melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah adalah waktu duha. Jadi waktu yang disunahkan untuk melempar jumroh Aqobah. Satu jumroh aja ya, pada tanggal 10 Zulhijjah itu satu jumroh saja. Namanya jumroh Aqobah, disunahkan pada waktu duha. Tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Ka'bah disebut tawaf wada. Ya, ini sebelum meninggalkan sebelum pulang ke Indonesia kita ada tawaf lagi, namanya tawaf wada. Melaksanakan ibadah haji yang didahului umroh disebut haji tamatu. Jadi haji tamatu itu adalah umroh dulu kemudian haji, dan ini haji yang diambil oleh jamaah Indonesia. Haji tamat itu udah pasti ya, haji tamatu itu udah pasti kena denda. Udah pasti kena denda. Haji tamatu adalah umroh dulu kemudian haji. Nah, ini yang paling dipakai oleh jamaah Indonesia karena paling memungkinkan, paling ringan. Melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian baru melaksanakan umroh disebut ini haji ifrad. Dia haji dulu kemudian umroh. Ya. Haji dulu kemudian umroh namanya ifrad. Kalau menggabungkan melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama-sama dalam satu niat disebut ini kiron, menggabungkan. Jadi haji sama umrohnya pelaksanaan jadi satu. Ini haji kiron namanya. Nah, ini dia. Niat haji berikut. Labbaika hajjan wa umrah. Ini menggabungkan haji dengan umrah, berarti lafadznya untuk haji kiron ya. Iya. Dari pernyataan di atas yang termasuk larangan haji bagi laki-laki. Larangan haji bagi laki-laki. Memakai pakaian yang berjahit, menutup wajah atau kedua telapak tangan, ini perempuan ya. Menutup kepala baik menutup kepala baik sebagian keseluruhan, memakai sepatu khuf dan sejenisnya ya. Sejenisnya berarti 1, 3 dan 4. 1, 3 dan 4. Jawabannya A. Oke. Orang yang melaksanakan haji tamatu atau kiron dikenakan denda berupa puasa 10 hari. Cara melaksanakan puasa tersebut adalah 3 hari ya, 3 hari di tanah suci dan 7 hari dikerjakan di tanah air. Nah, ini. Nah, ketika melaksanakan ibadah haji, salah seorang jamaah haji menangkap binatang buruan, maka denda yang dikenakan pada jamaah tersebut adalah ya haji malah berburu nih. Dia dendanya menyembelih binatang yang sama kemudian disedekahkan ya. Yang B menyembelih binatang yang sebanding dengan yang dibunuh. Ibadah haji adalah momen berkumpulnya ribuan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Mereka berhimpun dari berbagai suku, bangsa, dan negara, berada di tempat yang sama dengan pakaian yang sama, yakni pakaian ihram, tanpa membedakan warna kulit, bahasa, kedudukan sosial. Hikmah haji yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah mempersatukan umat Islam. Ya, dari berbagai negara ya, berbeda bahasa, berbeda kulit, Masya Allah. Mempersatukan umat Islam. Setelah menunaikan ibadah haji, hendaknya seorang muslim mampu menjaga diri agar kemabruran ibadah haji senantiasa terjaga. Berikut adalah hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kemabruran haji, diantaranya menegakkan sholat berjamaah dan menjadi pelopor kemakmuran masjid. Ya, jangan disombong-sombongkan gelar hajinya. Oke. Orang Mekah orang Mekah itu sudah berapa kali haji itu. Nah, kalau di Indonesia ada gelar hajinya untuk menghormati aja, untuk menghargai. Nah, itu udah. Ini soal yang kita bahas. Nanti kalau mau dikerjakan ada link yang saya sertakan di deskripsi.
silakan nanti dikerjakan. Yang pengen latihan ada link Google Form-nya, nanti kalian kerjakan ya supaya mungkin kalian lebih bisa paham lagi. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.